Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing lagi ya tentang mengulas sukses trading ya dengan disiplin bisnis. Nah, topik pada pagi kali ini saya ingin mengulas seperti itu ya. Namun demikian, sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Forex trading ini tidak bisa dijalankan tentunya dengan asal-asalan sahabat trader. Dengan hanya modal spekulasi ya, butuh mindset seperti bisnismen dan disiplin bisnis agar bisa mendapatkan tentunya penghasilan yang optimal di dalam melakukan trading. Nah, seringkali pemula tertarik untuk menggeluti trading forex ini dengan keinginan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, nyatanya saat mereka menjalankan account live trading untuk kali pertama, kemungkinan besar semuanya deposit modal hangus alias margin call. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan trader ini memandang kegiatan trading forex sebagai ajang murni spekulasi tanpa dasar disiplin bisnis. Ini yang menjadi problem. Disiplin bisnis ini membutuhkan perencanaan tentunya dan juga struktur, di mana biaya adalah salah satu faktor penting untuk diperhitungkan. Sederhananya begini. Jika Anda menginginkan keuntungan, maka penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran. Sekali lagi ini digarisbawahi bahwa penerimaan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, bisnis trading forex ini membutuhkan tentunya biaya menjalankan sebuah bisnis, membutuhkan administrasi agar bisnis ini bisa berkelanjutan. Tentunya ini dibutuhkan suatu teknik. Cara pandang tersebut harus disadari trader jika benar-benar berusaha mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnis trading forex ya. Ini tentunya harus benar-benar disikapi dengan bijak. Nah, berikut adalah biaya-biaya dalam trading forex ya yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, ini yang jarang teman-teman ini pahami, posisi rugi. Nah, posisi rugi ini tidak bisa dihindari dalam trading. Nah, ini adalah biaya paling besar sebagai tanggungan ya dalam bisnis trading forex. Pandangan tersebut akan melatih trader untuk mengontrol keterlibatan emosi tentunya pada setiap posisi rugi. Anggaplah seperti ini. Seorang wirausaha ya, ini kalau kita bandingkan dengan bisnis ya, tidak akan resah atau marah ketika harus mengeluarkan biaya untuk membayar gaji karyawan atau membeli mungkin bahan baku. Ini adalah biaya-biaya yang harus kita tanggung. Kenapa? Karena dia tahu bahwa biaya tersebut memang harus disiapkan untuk menjalankan bisnisnya agar bisa berjalan lancar. Nah, posisi rugi ini tidak dapat dihindari, sahabat trader. Ya, tidak peduli keahlian bertrading atau seberapa banyak perolehan keuntungan ya. Oleh karena itu, trader harus belajar untuk menghadapi sebagai biaya terbesar dalam trading forex. Ini sering saya ulas juga pada channel ini, sahabat trader ya, bahwa kerugian di dalam trading itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan seberapa besar ya kerugian itu bisa kita tanggung. Atau kita siapkan agar mental atau psikologis kita tidak
terdampak di situ. Yang kemudian, yang kedua adalah biaya trading, ya. Setiap kali trader membuka posisi, ya, broker akan membebankan biaya dalam trading dalam bentuk mungkin spread, kemudian ada komisi, swap. Anda perlu memperhatikan seberapa besar pengeluaran dari biaya trading tersebut agar Anda mampu mengkalkulasikan seberapa besar profit harus dihasilkan untuk mengcover biaya-biaya di atas, termasuk posisi rugi tersebut. Nah, gaya bertrading juga memiliki andil dalam mengatur pengeluaran biaya trading. Pada scalping, ini resiko lebih kecil, namun biaya trading lebih tinggi daripada frekuensi open, ya, yang tinggi, ya. Sedangkan pada swing trader, beban biaya tradingnya lebih kecil, namun melibatkan risiko yang tinggi karena take profit dan SL, ya, ini selalu diterapkan oleh, katakanlah, untuk menghindari risiko lebih tinggi, ya, sebagai seorang swing trader. Nah, umumnya dipasang jauh daripada posisi OP. Perhatikan pula, ya, ini broker dengan beban swap rollover misalkan, ya, yang tinggi, di mana Anda bisa jadi menanggung biaya tambahan jika menahan posisi sampai mungkin berhari-hari. Yang ketiga, sahabat trader, adalah sarana bertrading. Karena bertrading pada dasarnya adalah software dan hardware pendukung bagi trader untuk melaksanakan kegiatan trading forex. Contoh antara lain adalah sarana pendukung seperti mungkin komputer, PC, mungkin koneksi internet. Ini mungkin bagian terkecil aja, ya. Namun ini juga seharusnya dihitung. Karena modal dan kebutuhan trading ini setiap orang berbeda-beda. Biaya dari sarana bertrading umumnya akan sangat bervariasi, ya, dari satu trader dengan trader lain. Bisa saja Anda memilih untuk menggunakan komputer trading dengan setup monitor lebih dari satu misal, serta meja kursi yang mungkin yang cocok buat Anda, yang tentunya akan menggelembungkan biaya. Nah, rencanakan biaya anggaran untuk membeli sarana trading secara bijaksana tentunya. Jangan sampai terlalu tinggi sebelum Anda benar-benar menghasilkan profit, tentunya untuk menunjang dari semua hal tersebut. Nah, bagaimana cara membuat bisnis trading forex, ya, yang menguntungkan? Setelah Anda memahami dan merencanakan anggaran berdasarkan tentunya biaya-biaya trading, ya, di atas, sekarang saatnya berfokus pada bagaimana caranya memperoleh dan mempertahankan keuntungan. Nah, ingat bahwa keuntungan pada disiplin bisnis adalah bagaimana cara menghasilkan penerimaan atau posisi profit lebih besar daripada pengeluaran, contoh posisi rugi, biaya trading, sarana trading. Nah, berikut adalah tips untuk mengoptimalkan penghasilan dari trading forex. Yang pertama, ini adalah utamakan rasio risk dan reward. Setiap kali hendak membuka posisi, Anda harus memutuskan apakah rasio risiko terhadap reward cukup realistis untuk mencapai tentunya target profit. Paling tidak rasio, ya, 2 kali lebih besar daripada risk, atau bisa Anda capai dengan meletakkan mungkin TP dengan raih BIP 2 kali lebih besar daripada SL-nya. Ini suatu contoh seperti itu. Fokus, ya, yang kedua ini adalah fokus pada money management. Saya tidak seringkali mencoba untuk menjelaskan tentang money management karena ini penting sekali. Money management ini menitik beratkan pada manajemen dan kontrol risiko tentunya. Anda akan mengatur seberapa besar risiko yang akan Anda tanggung setiap kali OP dengan positioning size dan peletakan SL dan TP sebagai exit plan, ya. Yang ketiga, ini penting juga, jangan terjebak pada overtrade. Anda tidak perlu mengambil risiko berlebihan dengan OP terlalu banyak demi menghasilkan profit.
pertimbangkan untuk membatasi ya resiko trading Anda dengan membuka posisi hanya pada saat sinyal dengan tentunya kualitas yang tinggi. Ini akan muncul, barulah Anda enter. Layaknya bertrading seperti penembak jitu ya. Yang keempat, sahabat trader, gunakan sistem trading secara konsisten. Buatlah sistem trading untuk menentukan langkah-langkah pembukaan dan penutupan posisi. Jika Anda menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan sistem trading secara konsisten, akan lebih mudah untuk menghitung dan manajemen risiko serta tentunya perolehan profit yang optimal tentunya. Kesimpulannya seperti ini, sahabat trader. Trading forex ini memang bukan termasuk salah satu bentuk bisnis konvensional ya. Namun bukan berarti Anda bisa berharap menghasilkan profit dalam jumlah besar hanya dari spekulasi belaka saja tentunya. Disiplin bisnis dapat diaplikasikan pada trading forex tentunya, sahabat trader. Terutama agar penghasilan ya dapat dikelola secara optimal untuk menunjang biaya dan pengeluaran setiap kali kita trading serta menghasilkan keuntungan. Baiklah sahabat trader, mungkin hanya itu yang saya sampaikan sharing saya di pagi kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.